Semuanya merem Oke. ya. Judulnya adalah Sadari kepanikan, ketenangan akan muncul. Bila engkau masih panik menghadapi situasi yang akan engkau jalani nanti, yang ada dalam pikiranmu, itu pertanda engkau masih berada pada gelombang batin yang tidak terkendali. Engkau pikirkan jalan keluarnya dengan membaca buku, mendengarkan orang, mencari pengalaman di masa lalu untuk mengatasinya. Engkau tetap tidak akan punya kendali diri. Satu-satunya cara untuk menemukan kendali diri itu adalah sadari engkau masih panik. Engkau terima kenyataan ini, jangan lari, jangan menghindar dari perasaan itu. Tapi masuklah ke dalam ruang batinmu, lihatlah sumber ketenangan hadir berada di sana. Dialah energi yang mengendalikan semuanya. Dia akan memberitahumu apa saja yang tepat untuk engkau lakukan dan pastikan engkau berada bersama gelombangnya. Biarkanlah dia yang memberi inspirasi yang tepat bagimu, tapi jangan lupa, terima dulu kenyataan panik dalam dirimu. Terima kasih, atur nuhun Kang. Wah, mantap ini. Mantap. Bener itu ya, bener banget ya. Itu Bener. relate banget kan sama yang Akang tadi ceritain kan? Relate sama yang saya ini gitu. Ketika saya mencari solusi itu, saya sedang panik justru ya. Ketika Betul. jiwa saya sedang panik, ya saya tidak akan mendapatkan hal yang saya inginkan. Tapi ketika saya tenang, gitu kan, mengistirahatkan diri segala macam, itu hampir seperti itu. Gimana coba lebih detailnya? Ya, kita elaborasi ya. Boleh. Nah, jadi teman-teman, balik lagi ya. Ini termasuk nih ya, mau panik pinjol, utang, apa semua Oke. gitu ya. Karena ketika kita menolak paniknya, menolak rasa takutnya, itu kita akan benar-benar muter di rasa panik dan takut gitu, Kang. Betul, betul. Gitu kan. Contoh ya, ketika kita punya utang kan pasti mikirnya gimana cara bayar gitu misalnya, Kang. Benar. Cari solusi ke sana kemari ya. Cari Ya, solusi betul, gitu. betul. Tapi di satu sisi, ya ini pengalaman saya, Kang. Waktu ada masalah gitu ya, wah udah nggak punya apa-apa gitu ya, misalnya mau bayar nggak bisa apa dan lain-lain. Ya saya akhirnya diterima dulu. Saya lagi punya utang, saya punya ketakutan, saya punya apa, udah diem. Ya udah diterima nih. Si rasa takutnya diterima dulu gitu. Nggak usah dipikirin dulu cara bayarnya gimana. Yang penting saya terima dulu aja. Nah, yang terpenting adalah ketika ada penerimaan datang inspirasi, Kang. Nah, itu benar. Benar. Coba, inspirasi pada saat itu ya, waktu saya dapat kasus itu gitu ya. Inspirasinya gini. Saya asalnya kan nggak mau ketemu sama yang itu orangnya lah ya. Betul, Karena itu betul. sebenarnya bukan masalah saya, panjang lah kalau saya ceritain gitu. Oke, Apa dan lain, males banget untuk ketemu, bukan masalah saya, apa dan lain-lain. Intinya adalah saya menghindar, Kang. Oke, betul ya, betul. Saya hindari terus gitu. Hindari lagi. Tapi ternyata begitu saya datangin, ya udahlah. Karena si inspirasinya datang bilang, sok datangin orangnya. Dan kalau didatangin gimana pun, dan ini pernah sama perbankan, apa dan lain-lain. Kang mau itu ngomongin sistem perbankan, mau ngomongin apa. Ternyata begitu kita hadir dan kita dengan frekuensi yang beda gitu ya. Bahkan sistem perbankan pun, ataupun ya kita bicara apapun gitu ya. Itu ternyata bisa diajak kerjasama lah gitu kira-kira. Benar. Iya, jadi ya balik lagi sih teman-teman. Kang, teman-teman suara saya masih oke nggak? Oke, Bentar-bentar Jaringan? Kang, tadi ada rada-rada nge-lag sedikit. Ya, Sekarang oke nggak? Oke, Bentar. Ini kayaknya nge-lag dikit Kang, punten. betul. Ini tolong gipnya ya teman-teman, jadi nge-lag ya gip. Teman-teman ya, itu WL-nya diisi dulu tuh ya. Anda jadi nge-lag gara-gara Anda diem sih. Ya.
Coba gip ya, apapun yang ada di itu silakan ini dulu. Jadi ngeleng. Ini nih nih teman-teman di sini nggak ngerti nih. Oke ya, aman ya. Aman, ah. Nah, jadi waktu itu kan, nah, dan ini maksudnya saya ceritain itu udah berulang-ulang dan saya pakai jurus yang sama ketika, ya udah deh pokoknya diiyahin, dirasain, dan admit kan kadang punten ya Kang ya, ada rasa malu Kang. Aduh, Benar. gue malu punya masalah ini, Bener, bener. malu punya kasus ini gitu, Betul. gengsi Kang. Wah, Itu tuh bener. semua gara-gara apa? Gara-gara nggak terima gitu. Betul. Dan gara-gara bahwa saya tuh seharusnya nggak gini. Betul. Saya tuh seharusnya lebih baik seperti itu gitu Kang. Betul. Gitu Kang. Nah, begitu saya terima, begitu saya oke, ngobrol sama orangnya jadi ada solusi, ngobrol sama bank jadi ada solusi. Ya udah, Oke. semuanya jadi ya balik lagi ya. Meskipun ya balik lagi apa yang kita lakukan kan harus ditanggung jawab ya, mau nggak mau ya. Betul. Kita kan balik ke konsekuensi gitu Kang. Itu sih poinnya Kang. Betul. Tapi memang benar setelah kita terima, setelah itu kita hadapin pun ya benar-benar jadi solusi itu ya datang ya ayah, karena kitanya sudah berada di jiwa yang tenang itu maksudnya gitu ya ayah. Betul, bener Itu, banget. betul. Ketenangan jiwa teh kalau pakai bahasa Kanada kemarin mah everything Kang. Segalanya Kang. Ini. Gitu kan. Karena kan kalau dalam perspektif sedikit ya yang suka ngaji gitu. Kenapa ada kata-kata ya ayuhan nafsul mutmainah gitu kan. Wahai jiwa yang tenang. Hanya jiwa yang tenanglah yang diundang ke surga gitu Kang. Nah maksudnya jiwa tenang diundang ke surga kan bukan nanti tempat, bukan. Betul. Hanya jiwa yang tenanglah yang diundang menuju jalur inspirasi gitu loh Kang. Itu betul. Mm-mm. Jadi solusinya teman-teman ya, tenangkan jiwamu. Benar. Serius, tenangkan jiwa. Ya kita harus tenang dulu, baru kita akan berkreativitas ya dengan baik. Tapi hari ini kamu tidak tenang, cari solusi ke sana kemari, mana dapat, gak ada. Betul. Serius. Tapi kita tenangkan jiwa kita, terima semua masalahnya, itu bener banget, relate. Anjir, relate dong. Relate lah. Relate sama apa yang saya tadi ceritakan. Wah, mantap banget. Itu ya Gitu, teman-teman. Oke. Sip. Nah, balik lagi nanti ya satu-satu ya kita akan mulai ngerti gitu. Tapi poinnya mah pengendaliannya di situ aja sih Kang Betul sebenarnya. ya. Betul. Sok gini, gimana kita mau belajar kalau nggak tenang? Gimana kita mau kreatif kalau nggak tenang? Betul nggak? Benar. Sok Kang Anjrit dapat ide mau bikin Anjrit kelas ini Betul. apa? Pasti lagi di titik tenang di situ. Bener banget, bener banget. Saya tuh hari ini saya nggak pernah, saya harus gimana ya? Enggak. Tapi saya selalu memanage diri saya agar selalu santai, bahagia, tenang. Setelah itu muncul semua inspirasi itu. Oh ya udah, kita bikin Anjrit Class. Oh ya udah, mau buka seminar. Tapi itu datang sendiri si jalan-jalannya tuh gitu. Iya betul, dan kelihatan waktu itu Kang Anjrit itu wajahnya tenang banget ketika nerima singa gitu. Kan pernah diposting ya, begitu singa, aduh gitu. itu maksud saya. Tenang banget pas dapet singa ya. Aduh, teman gitu ya. Udah kelihatan masuk gitu kan ya, udah ada gitu ya. Wah, ini lebih nih gitu kan. Lebih gitu. Itu ketenangan ya. Thank you banget Abu untuk detailnya ya, untuk pagi ini alhamdulillah tuh saya mendapatkan sesuatu dari Abu, dan kita semuanya mendapatkan juga ya bahwa hanya jiwa yang tenang ya yang akan ditarik atau diundang ke surga, dalam artian kita mendapatkan segala hal, inspirasi yang baik, solusi yang baik dengan jiwa yang tenang. Itu. Iya, betul. Mantap. Dan balik lagi lah ya. Makanya itu tadi, makanya apapun ya konteksnya, kalau kita lagi bermasalah pasti sistemnya menakut-nakuti Kang. Betul. Mau itu tagihan, mau apa, pasti konteksnya nakutin. Kenapa? Karena dengan takut kita bisa kalap, dengan kalap kita bisa ngerjain apapun gitu. Bener. Gitu. Ketakutan kita yang akan membuat perilaku kita justru jauh dari solusi gitu Kang. Ya betul. Itu sih intinya. Ya, makanya kan, ya betul juga sih, lagi ketakutan mah jadi gadai rumah, gadai apa gitu. Betul, pantesan ya, bener ya, yang segala habis tuh yang mungkin dia nggak tenang ya. Nggak tenang, dan ya itu tadi pengen cepat selesai gitu. Nah itu. Oke.
Ya balik lagi ya teman-teman, memang pengen cepat selesai itu selalu ada, tapi balik lagi bahwa kuncinya bukan di cepatnya sih, tapi di prosesnya sih Kang. Betul. Gitu intinya. Karena ya udah ya, udah mau kemana sih gitu Kang? Mau kemana sih pengen cepet-cepet Anda ya? Nah, jadi kalau misalnya ada masalah ya, saya dapat masalah Kang gitu, terus oh ya udah memang saya datang hadir untuk mengalami pelajaran ini gitu. Betul. Dan saya berdamai sama si masalah itu gitu, karena kalau nggak pernah berdamai dan nggak pernah ngerasa, karena kan saya pribadi ya, saya pengennya kelihatan oke aja gitu Kang. Oh saya tuh nggak pantas nih dapat kasus itu tuh ulang-ulang tuh Kang, kayak gitu Kang. Betul. Saya tuh harusnya lebih baik dari ini, masa saya harus bermasalah sama yang kayak gini, nah gitu-gitu Kang. Itu yang bahaya sih. Itu bahaya ya. Padahal terima saja ya. Kita harus terima mau gak mau ya. Apapun Mau nggak itu mau. ya. Walaupun terlihat bukan salah saya kok, tapi tetap kita harus terima ya. Betul. Gitu. Gitu Kang. Oke. Sebagai opening silakan, yuk seperti biasa. Teman-teman, alhamdulillah openingnya sangat mantap sekali ya, bahwa sekali lagi kita harus mempunyai jiwa yang tenang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan ya teman-teman masuk ke tamu, ke guest list. Barangkali kalian mau sharing ya, mau menanyakan sesuatu tentang kehidupan kalian sendiri ya, teman-teman silakan ya. Kita angkat-angkat dulu. Iya benar tuh, nggak pelit, nahan emosi, memaafkan. Wes gini aja, benar banget, udah itu kunci deh. Kunci ya, tiga kunci penting banget lah, bener. Setuju, keren. Sayangnya Sultan yang mau nge-gift nggak mampir. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kang Abu, Kang Anji. Selamat pagi, iya pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Ketemu kembali. Oh iya Ibu Ken ini udah ya. Apa kabar Bu? Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa Kang Abu. Iya, Banyak gimana? perubahan. Ibu Ken tuh di mana ya? Di Malang. Oh iya Di iya iya. Malang, Jawa Timur. Iya Bu Ken oke. bisa dibuka Bu Ken. Nah. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam. Kang Abu luar biasa loh. Gimana? Setelah yang terakhir itu saya sharing waktu di mobil, beneran ternyata menerima itu jauh luar biasa. Oke. Menerima dulu itu jauh luar biasa. Jadi berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masalah, insya Allah solusi itu ya walaupun kalau dirasakan mungkin ada mumet-mumet sedikit, tapi akhirnya seperti Allah itu bukakan semuanya ya dengan kemantapan hati. Sebulan kemarin Kang Abu, jujur saya dapat ini habis-habisan. Maksudnya saya sampai bilang ke diri sendiri, ya Allah sudahlah kalau mau habis-habiskan sekarang sudah. Saya terima betul. Jadi waktu itu ujian ada aja ya sampai akhirnya saya tapi akhirnya ada satu teman yang mendengar, Mbak diterima. Saya coba tenang, saya coba ini menyelesaikannya sampai mobil hancur, kecelakaan, kemudian tapi di saat itu saya coba jadi nggak jujur gemeteran waktu itu gemeteran Kang Abu, tapi kenapa di saat itu saya tambah merasa ada ketenangan sendiri. Saya terima ya Allah, kenapa jadi begini? Bukan pertanyaan kenapanya saya buang lagi. Akhirnya saya terima ya Allah, Akhirnya semakin kesini insya Allah ada kemantapan hati untuk lebih baik menerima. Benar loh kata Kang Ajrit, makan enak, tidur enak, tidur nyenyak. Insya Allah kenikmatan itu datang pelan-pelan, dan kenikmatan itu ternyata ada di sini ya Kang Abu. Betul Bu. Wah luar biasa Bu. Nah Betul, ini Bu. apa yang Ibu lakukan kan benar-benar Ibu aplikasikan gitu ya. Makanya Ibu bisa mengalami gitu. Nah Ya, saya alami. justru saya semuanya. pengen tanya Bu, kenapa kok Ibu tiba-tiba bisa jadi nerima tuh, apa tuh yang mendorong Bu? Gimana? Karena sudah terlalu banyak istilahnya harapan ekspektasi kadang di dalam pikiran. Ternyata benar Kang Abu, jadi awalnya dari perasaan, kemudian ada timbul 1000 pikiran, akhirnya saya berkutat sendiri ke dalam diri saya sendiri, apa sih selama ini yang menjadikan saya begini? Ternyata 1000 pikiran itu. Dan saya benar-benar perhatikan Kang Abu bilang kita ini seperti rumah.
ada kamar-kamar, ada satu ruangan, ada lampu yang memang kita harus di situ. Itu lampu yang benar-benar jadi penerang. Jadi ada saatnya saya masuk ke rumah, ada kesedihan, saya taruh nih harusnya di kamar kesedihan itu, tapi saya harus kembali lagi ke ruang yang terang benderang itu. Jadi intinya memang hidup memang nggak pernah terlepas dari masalah ya Kang Abu. Dulu saya selalu takut dengan menghadapi segala hal yang harus saya hadapi sendiri. Tapi sekarang bukan jadinya sombong, bukan. Tapi ya itu tadi, akhirnya jika ada sesuatu yang masuk ke saya, walaupun sampai saat ini pun permasalahan itu masih ada dan solusi itu tidak saya cari lagi Kang Abu. Saya terima dulu. Saya terima dulu dengan ikhlas. Dan saya sudah tidak peduli dengan orang lain dalam arti lu mau ngapain aja terserahlah. Itu bukan tanggung jawab saya. Yang saya bertanggung jawab, saya harus berbuat baik aja. Ikhlas ya nomor 1. Wah, keren. Kang, kita Luar tepuk tangan biasa, dulu dong, Kang. Kang Ini Abu. mah keren pisan, Kang. Nanti suatu saat saya niatkan dalam hati pengen banget ketemu sama Kang Abu, Kang Anjir, kalau ada acara di Malang boleh nanti di-share. Tenang kan, dalam waktu mudah-mudahan September lah aku ke Malang, Mbak. Iya. Iya. Boleh Dan nanti saya ini lagi ikutin. disiapin Luar sama biasa. teman-teman Malang. Kita bikin kumpul hening di Malang. Saat ini memang seperti ini Kang Abu, jujur luar biasa ininya ke saya ya, satu-satu masalah itu seperti aduh kenapa nggak ada selesainya, kenapa. Tapi saya rasakan malah ini selesai dengan pelan-pelan sedikit-sedikit, walaupun kadang merasanya akhirnya baliknya wah ini jadi ternyata saya sendirian nih, saya sendiri nih, dan saya sendiri itu ternyata hanya saya dan yang di atas ternyata Gitu. yang mau menemani saya. Wah, keren. Jadi saya insya Allah Kang Abu masih dalam proses belajar. Saya tiap pagi mendengarkan Kang Abu dan Kang Anjrit sebagai motivasi saya. Saya dulu takut sendiri, takut besok seperti apa. Tapi alhamdulillah saat ini saya tidak mau berkutat dalam pikiran besok seperti apa. Yang penting Keren. hari ini. Keren, dah top, Bu. Terus kita belajar, Bu. Pokoknya jangan lelah untuk Ya. belajar karena nggak ada yang langsung bisa, nggak ada yang udah bisa, nggak ada yang udah oke, semuanya Benar. ongoing Ya. proses gitu ya, semuanya dalam wilayah bertumbuh. Bu Ken, terima kasih pagi hari ini Ibu memberikan sebuah testimoni Sama-sama yang Kang Abu. dahsyat, keren, dan saya rasa ini menginspirasi kita semua, saya, Kang Andrit gitu ya, kita semua. Jadi ya udah, ketika sistemnya berjalan dengan baik, ternyata itu berhasil dan itu bekerja untuk bertumbuh gitu. Bukan saya selalu keep happy, terima kasih. Thank you, Bu Ken. Terima kasih Hatur Kang nuhun. Abu, Kang Andrit, sehat selalu juga. Bu Ken. Terima kasih. Bu Ken. Support terus ya, doakan kami Ibu selalu Ken. yang di ini. Ya udah di Ibu Ken. Ibu Ken, kalau Ya. dari saya ya, ketenangan itu ada di sini ya. Dan di sini nih, Bu. Saya memang lagi menuju untuk ini nomor Sip, satu. tenang, ini nanti dapat, tenang. Nah, Dadah, Bu Kalau Ken. tenang ininya mengikuti Kang Haji. pas Begitu benar ya, Kang Abu banget, ya? benar banget. Siap. Dadah, Oke, Bu Bu Ken Ken. ya. Makasih Sip. banyak ya, Iya. sehat selalu Makasih, semua. Masya makasih, Allah. betul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wah, keren, keren. Wah, Kang Wah, ini mantap nih Bu Ken ya. Udah mantap sampai ya. bisa menerima, gitu kan. Wah, bisa gitu ya. Tapi dahsyat, memang kita tuh bahasa kerennya mengencourage, Kang. Mengencourage itu kan kita tuh memberikan semangat sama teman-teman untuk iya, hatinya betul, tenang. betul. Dan ininya juga oke gitu ya. Oke, betul. Supaya nanti memang banyak lagi singa-singa yang datang gitu, Kang. Ujungnya mah ke situ Itu balik lagi. intinya Ya. sih. Sebetulnya ya teman-teman, misi kita ya ayah, misi kita tuh membuat para penonton tuh kayak mendadak lah ya, gitulah ya istilahnya ya. Dengan ketenangan dulu dan segala macam agar bisa ngegip ya. Kita angkat-angkat lagi ya. Lanjut Kang. Aduh, keren. Nah, ini Beneran, ibu ini yang sampai nge-WA nih ya. Ibu siapa Oh nih, iya, lupa nih. ini sering banget komen kalau di YT, terus YT ya betul. kalau di TikTok sih baru-baru kali. Halo. Apa? Halo, Ibu, Halo, apa kabar? Pani. Aduh, kok aku bisa masuk? Nah, Ibu ya. Alhamdulillah.
Ini salah satu Aduh, doa yang Ibu panjatkan, pengen naik terus. Silakan saya naikin nih. Silakan Bu, gimana Bu? aduh terima kasih. Ibu di mana, Bu? Saya di Jakarta. Dengan Oh, Ibu di Jakarta. Saya siapa? tuh sering banget ngelihat nickname Ibu di Iya, YouTube. saya Di mana? dari Gakabu masih apa ya, tahun 2020-an kali ya. Iya, zaman-zaman dialog positif saya sering banget Mohon, ketemu mohon, nama ini, mohon. Bu. Oh iya, Iya. iya, iya. Aduh, alhamdulillah ini ketemu juga akhirnya apa di kajian Abuya Syakur saya juga ikut kan. Jadinya saya ikut-ikut terus nih Abu Waro kemana-mana. Oke. Nah, Ibu Tiasa Sunda gening dari Sunda, dari Bandung, dari mana? Mohon, saya dari Bogor. Oh, Bogor. oke. Iya, iya. Ya, mohon. Siap, Dan Ibu. Ibu Gimana Astuti? gimana, Bu? Ya, ya aku tuh terus terang hatur nuhun terima kasih ke Kang Abu ya. Saya juga bikin TikTok tuh karena ngejar-ngejar anjrit. Oh gitu. Beneran. Ngejar-ngejar acara ini, anjrit ini. Oke. Jadinya Oke. saya bikin TikTok sampai ikumaha aturannya kumaha gitu ya. Jadi alhamdulillah Tuhan ngasih waktu sama saya. Hari ini kebetulan saya juga baru ulang tahun ya Kang Abu. Jadi semua yang diajarin Buya, udah gitu saya juga ikut Prof Hans ya. Udah gitu Saiful Karim, saya itu pokoknya ikut-ikut deh Abu Kamana saya ikut. Pokoknya Ibu ya, kalau saya ke Prof Hans, Ibu ada. Ke Buya Syakur, Ibu ada. Ke SK, Iya Ayah betul. SK, Ibu ada. Pokoknya saya sering banget ketemu nama ini aja. Pokoknya, Iya. Bu. Iya, Betul, iya. aduh. Hebat, Bu. Jangan-jangan Iya. Ibu malaikat. Kenapa? Jangan-jangan Ibu malaikat. Malik. Malaikat malikin nasi ya. Iya. Jadi tumpah. Terus gimana, Bu? Iya. Silakan Bu, saya- silakan gimana Bu? Saya itu kan memang tadinya belajar ini gara-gara namanya dibully jilbabnya. Jadi 2019 itu saya sakit, kemudian sebetulnya udah lama dibully jilbab teh geus 30 tahun ya. Dibully jilbab. Ya. Apa sih maksudnya? Mohon dibully jilbab saya sampai Maksudnya dibully Prof. jilbabnya Hans apa sih Bu? Nggak ngerti Ibu saya. kayaknya nggak Dibully. pakai kali ya. mohon abdi teu teu nganggo gitunya. Ya. Jadi Pakai Indonesia Bu. Oh Ibu dibully karena nggak iya. pakai jilbab, maksudnya gitu. mohon iya. Jadi Iya, saya oke. itu sampai ke Prof Hans teh konsul Kang Abu. Oke. Jadinya udah gitu itu kan 2020 akhirnya ketemu Buya, ketemu semua. Sebetulnya saya udah lebih tenang ya. Tapi 2 tahun ke belakang ini saya ancur-ancuran ya. Jadi saya ketakutan kalau lihat banyak jilbab gitu ya. Jadi Ada saya trauma gitu ya, Bu, ya? Dari pergaulan mohon Kak Bu. Saya menarik diri dari pergaulan, sama saudara juga saya nggak mau ketemu. Puntennya, aduh, paling nggak Nggak ada apa-apa reda Ibu, gitu. santai Bu. Iya, Terus Bu, Jadi, tangisin saya- dulu Bu, tangis terus. Nggak apa-apa Bu, santai aja Bu. punten Ya, ya. Bu. Tenang, Nggak Bu, apa-apa, santai, Bu. Santai aja Bu. Pokoknya Karena di memang, ruangan ini mah nggak ada yang ngejudge, santai aja, Bu. Santai Mohon, aja. saya justru seneng ke Kang Abu teh gitunya. Udah gitu kemarin lihat Mama tenganggo, jadi itu sedikit bawa ketenangan. Aduh, sebentar. Nah, Ibu tarik dulu nafas, santai. Tenang aja, Bu. Nggak ada yang ngejar-ngejar. Hari ini kita relax dan santai kok. Dan hari ini kita memang hadir untuk menemani Ibu gitu. Tenang, santai. Mangga. Jadi saya tuh ngikutin petua Buya, udah gitu Kang Abu yang bilang kesadaran diri ya, kesadaran diri. Tujuh live. Jadi ikut yang hiatus itu ya, Ya. apa namanya? Cuma kalau saya untuk menghilangkan trauma ini, saya sekarang ngajarin anak-anak nyanyi. Ya saya kan dikasih ku Allah teh tiasa nyanyi gitu. Oke. Tadinya kalau dulu kan bilangnya nyanyi itu haram ya. Oke. Tapi setelah ketemu Buya, kita itu di dunia ini ya yang Kak Abu bilang kayak puzzle itu loh.
Betul, Bu. Saya ieu terus pernah Kang Abu juga bilang kan Kang Anjrit pengen jadi sarjana pengen psikolog ikut sekolah psikolog terus kata Kang Abu ulah engke lamun Anjrit milu psikolog sahanu rek jadi dagang lotek gitu kan ya. Iya, Ya. betul. Jadi Hmm. jadi saya itu ya ya Allah jadi aku merasa ya hidup saya ini seperti puzzle itu kebetulan saya ditakdirkannya jadi penyanyi gitu. Dan Tuh. saya udah nyoba yang lain juga nggak bisa. Kok mau jadi ustadz mah teu bisa nya. Ya. Biasa mohon. Jadi Iya. kadang-kadang lu tuh gini lu kapan tobat segala macem gitu. Saya bilang saya bisanya nyanyi, kok Allah diberinya nyanyi ya udah. Ya. Jadi intinya saya sekarang ini lagi mencoba untuk seperti Kang Abu bilang jadi hidup bermanfaat, lebih ke diri aja deh ya. Diri saya terima gitu ya. Segala cobaan saya terima apa namanya? Jadi barengan gitu Kang Abu saya teh kan sakit HNP-nya, HNP. Jadi sempet gebis gitu tah. Iya. Jadi bebarengan gitu tah. Jadi bebarengan rumah tangga juga rada berantakan gitunya. Tapi aduh maaf. Ini soalnya bener banyak dan dalam banget buat saya. Ya. Saya udah menerima sekarang. Menerima semuanya, saya udah menerima. Intinya saya mau berterima kasih aja. Saya masih sering ingin belajar sama Kang Abu. Kang Abu itu apa ya? Jadi kalau Buya itu kan tinggi banget ya ilmu agamanya ya. Nah, saya ikut, saya juga kayak dikatrol gitu ya sama Buya Sakur. Dari nol sampai saya bisa gitu ya, sampai ngerti agama teh naon gitu ya. Nah, di Kang Abu ini saya tuh lebih oh ternyata sholat teh kieu gitu nya. Oh, ternyata hirup teh kieu. Jadinya udah lebih gimana ya? Jadi aduh, saya mah pokoknya mau berterima kasih sama Kang Abu karena hidup saya sekarang tidur juga udah bisa. Kalau dulu saya setiap hari tuh nggak bisa tidur. Jadi otak tuh apa ya kayak jalan-jalan gitu. Iya. Kalau sekarang saya bisa tidur terus menghadapi tiap pagi tuh ngikutin gitu kan kayak Kang Abu selamat pagi dunia gitu ya. Semoga hari ini saya bisa berbuat banyak kebaikan. Jadi Tuh. itu aja yang saya kejar. Udah gak mikirin pahala, sebodoh amat dah. Arek kumaha ge sebodoh gitu. Jadi saya tiap hari berdoanya begitu aja. Semoga hari ini saya bisa banyak berbuat kebaikan untuk siapapun. Jadi saya tuh ngajarin anak-anak tetangga sekarang tuh yang nggak usah bayar gitu, nggak bayar. Pokoknya mah datang ke oma belajar nyanyi gitunya. Selain nyanyi juga diajarin lah cara alak kan budak-budak ayeuna mah ya. Kadang-kadang suka gimana, iri-irian segala macam itu saya ajarin juga. Jadi selain ngajar nyanyi, saya juga boleh curhat terus apa namanya? Jadi anak-anak itu tadinya tadinya 3, terus tambah jadi 5, terus sekarang nambah lagi jadi 10. Wah, keren, Bu. Keren. Jadi saya ngikutin aja. Jadi hidup ini apa ya? Mengisi kehidupan ini dengan hal yang bermanfaat lah untuk Ibu punya anak berapa? 10? anak Bu? ini yang les nyanyi Kang Anjrit. Anak didik nyanyi, Kang. Murid nyanyi. Murid, iya. Mohon. Jadi pas kemarin juga ulang tahun, aduh saya seneng banget walaupun cuma bikin nasi uduk sama anak-anak. Aduh, mereka yang seneng banget. Saya bahagia banget di umur saya 56 ayeuna teh Kang Abu. Mohon, Ibu. Saya Ya. bahagia bisa apa ya sedikitnya bisa ngasih ilmu buat anak-anak walaupun saya hanya bisa nyanyi. Bukan ilmu Arab atau apa ya, ilmu agama istilahnya. Saya nggak ngerti ya gitu mah. Ini pokoknya mah
Saya berusaha untuk berbuat baik gitu tah. Hatur nuhun Kang Ajrit ya Nuhun, Ya, sama Ibu. acara ini benar-benar bikin saya apa ya menunggu gitu ya kamari sabulan tengah ngabukan apa ke Australia. Tasik, ke Tasik. Australia ya. Bisa susah nyebutin gitu ke Tasik Oh, aja gitu. gitu. Ya, Eta terus teh amun saya teh ditungguan ya anjrit kunaon yang teu ngundang-undang saya gitu. Kok tara aya ka mana gitunya. Ya ini saya kunaon ya salah naon sampai saya cari-cari tuh anjrit so naon salah kunaon anjrit teh henteu ngabales-balesnya. Terus saya teh pan teu ngarti makena kumaha gitu. Pokoknya selama itu tuh Kang Abu nggak ada teh. Ya gua nggak diterima kali sama anjrit cow gitu ya. Si Anjrit balaga ya Bu ya. Lagi pisan gitu ya. padahal emang Ibu 1 bulan saya juga sama nggak live Ibu. Ibu udah suudon duluan Anda ya. Memang saya juga nggak live hari Ibu gimana? Kan yang ngerti Kang Ajrit teu ngerti. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ibu, Aduh, kalau saya sih jadi- menyikapi ini ya, tadi juga ada yang bilang sih bahas tentang hijab. Saya tuh bukan nggak pengen bahas tentang hijab yang bener ya, dalam Betul. tanda petik bener tuh dalam artian yang esensi gitu. Cuman kalaupun dibahas tuh suka banyak yang jadi sensi, nanti juga salah ngerti dan dibahas di forum umum gini tuh susah untuk dialektikanya lah, dialognya gitu. Tetapi poin pentingnya gini Bu, bahwa maaf banget ya kalau kita bicara dalam konteks apapun kan memang kasus yang kayak ibu ini tuh ibu pun maaf ya punten pisan banyak banget Bu. Maksudnya yang takut, yang khawatir gitu ya. Karena pertama yang harus kita sadari dulu bahwa orang beragama tuh 90% tuh cuman ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, kebayangkan yang ikut-ikutan menjadi mayoritas. Yang mayoritas jadi kerasa ini yang paling bener gitu loh Bu. Samalah waktu kita belajar sama Buya, kan pasti ingat gitu bahwa haram itu kan bukan nggak boleh gitu loh. Haram itu bukan dalam konteks bahasa ya. Masa Masjidil Haram masjid nggak boleh kan? Bukan itu gitu poinnya. Jadi nanti ngerti juga bahwa haram itu juga bukan sesuatu yang nggak boleh, tetapi justru tetap disucikan gitulah kira-kira. Nah jadi itu tuh Al-Azhar 59 tertutup, harus tertutup syar'i itu kan juga pemaknaannya luas gitu ya kira-kira. Nah jadi saya rasa simple aja ya. Kalian yang pakai, yang enggak. Yang pakai nggak usah ngejelekin yang enggak nggak usah ngejelekin yang pakai. Titik gitu. Udah. Titik aja udah. Kenapa? Karena maaf ya, pakai atau enggak tuh kaitannya bukan dalam konteks esensial gitu. Dalam artian esensial kita itu kan sebagai manusia gitu. Jadi kata Ibu tadi bicara bahwa ketika Ibu menggunakan musik dan nyanyi untuk memanusiakan manusia gitu ya. Ketika Kang Anjrit dengan kelasnya untuk memanusiakan manusia, siapapun teman-teman di sini dengan kemampuan dan keahliannya untuk memanusiakan manusia, saya rasa itu semua hanya jalan gitu. Dan saya rasa ibadah itu seluas itu gitu, bahwa punten ya Bu ya, ketika ibu nyanyi dan ibunya benar-benar bahagia menyatu dengan energi kasih sayangnya Allah gitu misalnya, kan itu ibadah Bu, betul nggak? Betul, Kita memberikan sebuah energi keluar dengan kebahagiaan, kita membuat manusia atau orang lain menjadi lebih bahagia juga, kita menolong dan seterusnya. Saya rasa esensinya tidak terletak kaku hanya pada ritual-ritual yang terkotakan yang kita tahu gitu kira-kira. Nah jadi Ibu memang nggak mudah, dan apa yang Ibu rasain saya juga rasain di tahun 2014 gitu ya Bu ya, ketika saya mulai menyuarakan gitu bahwa ini loh esensi, itu hantamannya kan luar biasa Bu waktu itu juga gitu ya, sama lah ya kita mengalami hal yang sama. Dan Ibu kita tahu juga Buya sekelas Buya Syakur aja dihantam, betul nggak Bu? Betul. Selevel Buya Syakur aja yang keilmuannya dahsyat, tetap aja bahwa ya itu tadi, bahwa orang yang udah baca 1000 kitab dia di komen dengan yang baca 1 kitab, tahu 1 kitab langsung ngomen orang yang 1000 kitab bahwa lu salah gitu. Kenapa? Karena yang baca 1 kitabnya itu ada 1000 orang Bu. Yang baca 1000 kitab itu cuma 1 orang. Nah jadi balik lagi, iya betul Bu. Jadi balik lagi gini. Yang nggak baca Andai kitab kita hampir kucing. semua, yang nggak baca kitab hampir Yang nggak baca semuanya. kitab hampir semuanya. Gini loh Bu, ini ada statement nih, ini ke download nih, ting gitu. Ini kata-katanya gini, nih ya. Saya berusaha mengalirkan kata-katanya simple nih,
daftar. Nah, gini Kang, Ibu, semua teman-teman. Andai kita ini kucing, nggak perlu terlalu berusaha untuk menggonggong, karena kapabilitas kucing tidak menggonggong. Meskipun menggonggong itu sekarang lagi viral, gitu kira-kira. Tetap jadilah kucing gitu. Ngapain kita kucing terus ngegonggong? Karena ngegonggong itu bukan tugas kita gitu. Meskipun suara gonggongan itu lagi viral, ya kita nggak usah berusaha gimana banget lah untuk menggonggong. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengeong gitu kira-kira. Ibu, Iya. mudah-mudahan Ibu benar-benar bisa masuk ke kesadarannya, menikmati hidupnya dan tidak lelah untuk selalu belajar dan selalu berbagi kebaikan. Ibu. Nuhun pisan Tidak, Ibu. malah Betul, Bu. resep. Jadi kabeh dipelajari Buddha, Hindu. Betul Bu. Dipelajari ke saya. Wah seru Bu. Bu, Seru. pokoknya Dan- jangan takut menjadi ibu sendiri ya Ayah. Jangan takut menjadi diri ibu sendiri ya gitu. Benar, Betul. benar, Betul. benar Kang Adit. Itu dapat dari Kang Abu. Jangan Oke. takut jadi diri sendiri. Betul. Saya Pokoknya, Bu. begini pensi Astuti kieu tah. Oke, Betul. pokoknya Bu, kalau ada yang ngebully lagi, bilangin ke saya, Bu. Nanti saya viralkan orangnya, Bu. Jangan Dan takut, Ibu, Bu ya. sejujurnya ya, saya tuh benar-benar udah lama lihat nama Ibu tuh, jadi Betul. nggak asing gitu. Pensi Astuti itu di YouTube ada di mana ada. Dan pagi hari ini kita baru ketemu dan ngobrol langsung juga saya senang banget Bu. Nuhun pisan Ibu. Ah, ini ya, Ibu Astuti ini tuh, betul, di PT saya Ah. tuh, Kang saya mau naik. Ini kata saya tuh, ibu ini ada terus kopinya itu pengen naik gitu, mungkin pengen bicara ibu ini tuh gitu, mungkin Ayah pengen sharing langsung gitu. Ya Atur makasih ya Pengen Ibu. sharing langsung. Heeh. Iya, atur Ibu by the way Jakartanya di mana Bu? Aku Jakarta, Bukit Duri, Tebet. Oh di Tebet, ya udah. Siapa tahu kapan-kapan bisa ngopi di Tebet Bu. Iya. Iya, iya. Saya ini sih masih terbatas jalannya ya, karena kan saya cedera di lumbar. Oh iya HNP tadi ya. Saya bikin YouTube itu untuk menghibur diri Oh, saya iya. karena Mantap. biasa Mantap, Bu. nyanyi, biasa nyanyi, terus gitu tuh bisa naon. Ya Iya. udah Siap nyanyi Bu. aja, Bu. Menghibur diri. Nanti jadinya. kita collab nyanyi Bu sama Kang Andri. Kang Andri suaranya bagus loh Bu. Oh, iya, Bu. Atuh. Iya. Wah, Kang Andri suaranya oke banget, tapi lebih bagus kalau diem sih gitu. Ibu nuhun. Sehat Thank you, Bu, bahagia. ya. Semangat Bu Pensi, nuhun. Ya Allah, hatur Ya. nuhun ya, hatur nuhun. Oke. Pagi Ya, semuanya. terima kasih. Ya, thank you banget ya Ibu ya. Mantap. Thank you. Dadah. Ibu cepat Dadah. sehat, cepat mantap lagi, cepat beraktivitas lagi ya Bu ya. Amin, amin. Hatur Ya, nuhun. nanti saya jemput pakai helikopter Bu. Asik. Helicak meren. Dadah Ibu. Nah, Ibu semangat ya. Dadah. Love you, Nih, Bu. Wah, teman-teman. Dadah, ya, leungeun, Teman-teman. dadah, padahal tuh bisa ningali ya. Ya, oke teman-teman, ini biar Ibu Pensi Astuti bisa live, tolong ya ikuti nih. Iya, Ibu di-follow. Pensi ya. Biar bisa Ya. live, nanti kan bisa melihat apa nyanyinya seperti apa gitu kan. Jangan lupa nih ya teman-teman. Ya. Silakan nih. Sebentar. Terima Ini kasih sekarang banyak. sebentar ini pengikutnya cuma 148. Coba sekarang ikuti semuanya yang ada 800 Ya, orang. ini saya udah follow teman-teman ya. juga tuh. Teman-teman yuk kita follow Bu Pensi boleh ya? Ayo ya teman-teman Silakan. ya. Hatur nuhun, Yuk. terima kasih banyak. Hatur Ya. nuhun. Ah, udah. Saya tuh, udah follow ya, kan? sebentar- Udah. sebentar lagi. Silakan ya teman-teman ikuti ya. Ikuti. Ya. Yang nggak ngikuti dosa Anda ya. Ikuti ya. Ayo ikuti ya, teman-teman ikuti biar nanti bisa lihat nyanyinya gitu kan. Oke, Iya. mantap udah 200 Bu, dikit lagi itu ya. Udah Emang Terima kasih berapa sih Kang banyak. sekarang kalau mau live Kang? 500-an sekarang 200. Oke, ya saya ngasih boneka juga buat Bu Pensi nih, buat Nah, oleh-oleh. iya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Asik. banyak. Terima kasih. Bu, kalau hatur saya nuhun. karena saya cinta saya kasih mawar ya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Oke. Thank you Ibu. Oke, Dadah. Ibu nuhun ya, Ibu sehat. Sampai ketemu lagi Bu. Asik ya, hatur nuhun sadayana. Nuhun. I love Oke, you. dadah. Nuhun, dadah. Aduh, Kang, gimana ya itu Kak? Kang kayaknya gini ya Kang ya, banyak banget orang yang pengen ngomong seapa adanya tapi Betul. kagok gitu ya Kang ya. Betul, betul banget. Banyak sekali, Saya Iya. kalau saya mungkin misalkan ngebuka DM-an, itu 3 tahun nggak akan kebuka.
Aduh ya teman-teman, saya juga Iya minta kan, maaf kebanyakan banget ayah. yang Maaf nge-DM banget, kalau betul. kalau nggak kerespon, maaf Betul. banget Maaf karena banget. aduh DM teh ya gitulah ya gitu. Iya banyak gitu intinya. Saya kalau misalkan ngebalasin satu-satu ya soalnya gak ada duitnya gitu kan, jadi Buat apa juga gitu ya. buat apa juga gitu. Enggak teman-teman, Rahasia enggak, maaf mau ya. gini, rahasia mau dibuka DM-nya sama Kang Andrit, message pertamanya sudah transfer. Udah gitu dulu. Nah, pasti dibuka. Maaf Kang ya sudah teman-teman, transfer sekali udah lagi aja. saya mau minta maaf ya, bukannya enggak ini, cuman banyak banget ya teman-teman ya. Jadi silakan masuk aja ke live saya sama Abu, nanti kita naik di sini ya. Silakan, ini yang tadi yang mau minta naik katanya nggak bisa nih, ada ya. Ketika kita live itu ada tulisan tamu kan di bawah atau multi guest, diklik. Mm-mm. Yang gambar kayak 2 orang tuh, yang merah, yang pink sama biru. Tuh diklik. Sebelah kiri di bawah. Klik, coba masuk ke tamu tuh. Yang nggak bisa tadi, nggak bisa. Silakan ya. Ya. Silakan teman-teman. Ini jangan era atau Kang, ini Akang atau apa? Wah, Kohen pagi Kohen. Wah, Kohen ini udah beres belum ya akunnya? Kang lucu loh Kang, ini kasusnya di akunnya si Kohen ya. Oke. Kita bisa naik Komal kalau saya nggak temenan sama dia Kang. Kalau temenan nggak bisa. Jadi kalau saya mau Komal ke si Kohen, Ya. kan temenan kita ya sama Kohen. Saya Oke. sama Kohen temenan. Oke. Jadi kalau saya mau naik, saya unfollow dulu, Oke. baru bisa naik Oke. Komal. Aneh Kang. Tapi itu pun kalau misalkan Kohen buka room. Heeh. Kalau misalkan nggak buka room berarti nggak bisa naik kemana-mana. Nggak tahu nih. Coba bisa naik kan ke Aneh. sini Kohen. Coba nih ya, kita coba sebentar aja nih. Soalnya saya penasaran dari minggu lalu ini rada-rada membuat misteri Kang. Iya, misteri Kohen, Anda berbuat apa ya Anda ya? Ya. Hati-hati Anda ya. Kayaknya berbuat yang Silakan Kohen, fatal coba ya. naik. Ada nggak? Ada Mideren. Teman-teman juga boleh follow Mideren. Mideren ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu ngasih pembelajaran kesadaran tiap jam 8 malam. Nggak ada. Nah, nggak ada kan ya? Karena mungkin Coba Kohen, coba dari komenan kita. Dari karena komenan saya Kohen angkat, mungkin coba, temenan sama Kang Anjrit. Betul. Kang Anjrit Nggak, temenan gini, sama Kohen. Oke. Nah, Kang Anjrit ini sebagai ahli TikTok harus ini masukan, Kang. Bisa. Betul. Ini masukan. Udah request tuh padahal. Nah, bisa Hah? Bisa ini bisa. Soalnya nggak unfollow kan tadi mungkin. Enggak, saya follow tetap. Coba. Oh, Pagi. Tuh, pagi bisa. tadi nggak unfollow nggak? Iya, saya unfollow dulu, keluar, Tuh. baru masuk lagi. Tuh. Nih, Tapi saya kasus nggak unfollow nih. sih kok. Ya kan kalau Kohen nggak unfollow, yang penting siapa yang nggak unfollow aja. Yang penting nggak temenan Oke. dua-duanya aja, Kang. Iya, jadi gitu. sekarang nih sekarang posisinya saya sama Kang Anjrit lagi musuhan ini. Nah, lagi Udah musuh. temenan, Sok ya? baikan sekarang baikan. Sok maaf-maafan ya, silakan. Coba follow. Coba kok follow kok. Bisa kalau di follow bisa Kang, tapi begitu keluar mau masuk lagi, mau naik lagi nggak bisa Kang. Nggak bisa. Nggak bisa. Udahlah, itu intinya. Ya. Oke. Kang Anjrit tolong ditelah. Teman-teman ini follow juga Kohen ya, jangan lupa. Nih, jangan lupa Senin, nih. Rabu, Jumat dia ngasih pembelajaran yang asik gitu. Kohen, thank you ya. Waduh, lagi olahraga nih kayaknya. Lagi ngopi. Oh, mantap. Kohen, thank you ya. Oke, thank you, Kita Kohen. soon bareng lagi. Mati . Halo, A. Nah, gitu Kang permasalahannya. Oke. Permasalahannya gitu ya. Kayaknya kena blok deh Ya, itu. jadi Kang Adrit harus blok, tapi nggak ada pelanggaran. Dia nggak pernah punya pelanggaran. Jadi, dia. blok itu salah satunya dari inbox ada. Ya. Mm-mm. Salah satunya lagi mungkin sekarang ningkat dari Komal. Bisa jadi. Bisa jadi ya, gitu. Tapi itu untuk sementara sih. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena gini, kalau kita misalkan dari inbox, kan kalau kita kan bisa ngejaga gitu ya, apa yang mau kita ungkapkan kepada orang yang mau kita message. Tapi orang yang mau nge-message kita, itu belum tentu mereka tahu aturan untuk ngirim message gitu. Betul. Kayak bicara tentang keuangan, kan nggak boleh itu, di inbox.
Oh, di inbox Di ngobrol. inbox. Nih saya ke Abu nginbox tentang Ah. investasi segala macam itu nggak boleh. Oh, gitu. Itu langsung Apalagi ke tentang band. iya tentang seksual segala macam, apalagi yang kayak gitu-gitu nggak boleh. Nah bisa Hmm, jadi ini Kohen kan komal-komal juga ya. betul. Nah kan kalau komal-komal kayak gini ya, orang yang kita angkat kan random. Oh, Bisa jadi apalagi yang banyak kan kalau Kohen suka banyak tuh ngangkatnya ya. siapa, mungkin dia berbuat pelanggaran segala macam. Nah itu si akun kita tuh kena virusnya lah gitu, Oh, kena gitu. imbasnya. Iya, hati-hati Oh. makanya. Iya. Makanya tadi pertanyaannya berbuat apa ya? Makanya Anda berbuat apa Anda ya gitu. Makanya kalau saya bukannya sombong, saya nggak pernah ikut ke koma yang lain, saya nggak pernah. Mm-mm. Bukannya saya sombong, bukan ya. Karena memang nggak mau saya. Saya Bukan, nggak kenal bukan, ya. nggak kenal. Bukan itu. Jadi intinya saya suka lihat-lihat dulu nih akun-akunnya. Oh ini, takutnya gimana? Nanti kena virus kitanya. Jadi Oh. terindikasi lah kalau gitu, terindikasi nih ini temenan sama ini yang suka belanggar gitu maksudnya. Ya, apalagi punten ya Komal yang suka bari ngudut gitu kan, ngerokok apa dan lain-lain. Apalagi kayak gitu, Karena gini ya Kang, ketika kita Komal, semua yang ikut Komal kan jadi bermasalah, betul ya Kang? Nah itu terindikasi jadi sama sistemnya tuh wah ini perkumpulan orang-orang yang suka merokok maksudnya tuh gitulah mungkin. Komal itu komunikasi massal. Jadi kayak saya Betul. sama Kang Andri sekarang Betul. ngobrol itu namanya Komal gitu. Jadi nanti Ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 itu namanya Komal. betul. Bener sih Tapi Kang. kalau ini lebih ke kotak amal sih. Kotak amal ya. Karena ada 2 kotak di sini yang lagi nunggu gift dari semua yang datang ke sini ya, gitu kira-kira Itu. ya. Kang kayaknya nanti kan kalau program pagi rest area ya, kita Iya. kayaknya bikin sore deh kotak amal Kang ya. Program Komal. komal Bener. ya. Program Komal Kang. Nah, kita Bener. naikin yang sedih-sedih kayak tadi. Kan itu bagus viewernya. Betul. Yang Dan kasihan. itu semuanya yang dikunci teh Kang, yang mau komen, yang mau apa 1 juta gitu misalnya Kang. Gak apa-apa. Penontonnya cukup 5 juta Kang, bener tuh? Betul banget, betul banget. Sip ya. Waduh, segera. Nah, kan karena ketenangan jiwa muncullah ide ya, teman-teman. Muncullah ide itu kan. Kita angkat lagi Ayo. Aduh. Oh iya, Kohen bener sih. Soalnya banyak banget yang naik ke roomnya Kohen sih. Bener. Makanya saya Iya, nggak iya, pernah, iya. saya setelah live ini, saya tuh nggak buka-buka TikTok, Hmm. Udah saya biarin aja gitu. Nah, ini terindikasi nih. Aduh, Ibu. Bu, Ya Allah, terima kasih. Ini memang saya sebenarnya udah lama banget pengen naik bareng Bang coba Anjir, dibuka bareng dulu, Bang Bu. Abu ya. Kameranya dibuka dulu, Bu. Aduh, sebentar ya, sebentar. Lagi ngasih mimi anak, sebentar saja panggil ini kakaknya. Iya, di Sebentar, mute sebentar. dulu aja ya. Tapi, Kang mute lah Kang. Iya. Nanti Bukan daripada sebentar-sebentar, Bu, saya deg-degan, Bu. deg-degannya kenapa coba? Takut lagi ngasih mimi, video tiba-tiba nyala gitu ya. Aduh, bahaya. Nah, ini seperti ini, nih anak-anak gitu kan. Mungkin sedetik 5, 4, 5, beberapa menit nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus kena ban juga kita, Iya ya. Coba mau gimana? Tapi TikTok bener-bener sensinya Kangnya. Wah, bener Iya, bener. tapi yang Kang Andreet bilang bahwa itulah yang ngebuat si TikTok ini jadi bertahan. Betul. Kalau saya sih lebih Oh, senang 1 menit ya, kenanya 1 menit. Oh, oke. Iya. Aduh, bisa-bisa saya nggak bisa bayar cicilan, Ibu. Anda, ya. Gara-gara ke band ya. Ibu kalau udah boleh loh ya untuk meng-unmute. Jangan-jangan ibu nunggu. Ibu nunggu, kita nunggu. Bu, coba buka kameranya, Bu, biar seru, Bu, ya. aduh, sebentar. Saya masih berantakan mukanya, sebentar. Iya. Sebentar ya, sebentar. Iya. Ya,
tenang aja Bu. 1 minute, 1 minute. Duh, jadi kita banyak ilmu ya ternyata gitu. Wah Kang, saya juga waktu di band ya, Kang dengan PD-nya di mobil Kang, padahal kan, hai, udah kan cuman gitu Kang, Tapi langsung. jalan kan, lagi jalan kan? Itu di lampu merah. Iya, lagi jalan itu Iya kelihatan. maksudnya lagi di, iya lagi di jalan sih bener. Betul. Kalau saya kan ini aman ya. Nah, Akang aman kenapa? Aneh ya. Karena nggak ada seat belt ya. Ya karena kelihatan saya sedang tidak berjalan gitu, itu. Oh, iya. Seperti itu. Kalau kan ada suara apa, tet segala macam, mesin, Iya. suara mesin gitu kan. Gitu. Oke, menarik Kang. Jadi kayaknya si ini teh pakai AI kayaknya TikTok ya. AI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Hani ya namanya. Iya, Hani. Ibu Hani dari Saya mana asli Bu? Surabaya tapi tinggal di Bali. Oh, oke. Di Bali di mana Bu? Di Balinya? Di Denpasar. Oh, di Denpasar. Oke. Udah Iya, lama di Bali? Denpasar. Sudah sebentar. Dek, tolong ya Dek kasih mimiknya ya. Iya, maaf. Iya, karena almarhum suami saya asli Bali. Oh, oke. Gimana Bu Hani? Iya, Gimana, Bu? gini. Saya cuman pengen sharing sedikit. Memang terus terang, alhamdulillah dengan sering saya mengikuti Bang Anjrit dengan Bang Abu, itu terus terang menginspirasi saya banyak banget, gitu kan. Terus terang saya pernah terkena anxiety. Oke. Ya karena pengalaman hidup ya. Jadi almarhum suami saya itu sakit. Kami masih pasangan muda gitu kan. Tapi akhirnya sekitar 10 tahun yang lalu almarhum suami saya sudah 4 tahun meninggal. Jadi selama 6 tahun dia itu terkena sakit jantung yang seharusnya tidak menyerang laki-laki seumuran segitu gitu. Jadi dokter bilang itu sakit jantungnya itu dilated cardiomyopathy. Jadi pembengkakan jantung karena kerusakan otot yang penyebabnya tidak diketahui. Padahal almarhum itu sehat, nggak minum, nggak apa, nge-gym segala macam gitu. Nah itulah. Di saat itu pun saya tinggal dengan ibu saya, yang ibu saya juga sakit juga gitu, stroke. Ngerokok nggak Bu? Ngerokok nggak? Ngerokok sih socialize saja. Kalau lagi Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Tipis-tipis gitu. Oke. Jadi kalau saya padahal Bu saya minum ngerokok dugem saya. Ya, berarti nggak lama ya. Nggak lama lagi. Silakan Bu, silakan lanjut. Terus Bu. jadi ya itu akhirnya dengan yang berbarengan di saat itu suami saya akhirnya nggak kerja, terus mencoba membuat perusahaan, akhirnya juga ya jalan lah, alhamdulillah jalan. Tapi terus terang saya memang kerja juga gitu. Terus ibu saya sakit, jadi berbarengan suami saya waktu parah-parahnya ke ICU, ibu saya stroke. Jadi anak saya 4, saya punya anak 4. Waktu itu anak saya yang paling kecil masih bayi. Terus jadi ya seperti itu, terus back and forth. Jadi sampai di tahun 2017 itu saya kolaps, dikiranya saya kena ini juga, kena jantung. Juga. Dikiranya saya sampai masuk ke ICU 2 hari, tapi setelah dicek semua jantung saya nggak masalah. Terus thank you. Jadi terus habis gitu dipulangkan, tapi itu terus sering gitu, mungkin setiap seminggu sekali sesek saya masuk UGD gitu, sampai akhirnya ada suatu dokter yang saya ingat banget namanya Dokter Cakra, dokter muda itu yang akhirnya ini coba. Terus ibu cinlok ya? Enggak lah, kan masih ada almarhum suami. Maaf. Anjir, kan saya jadi pengen kayak gitu. Silakan. Soalnya kenapa ibu nyebutin masih mudanya itu loh gitu kan? Itu kalau agak sedikit ini ya, membuat kecurigaan gitu ya. Betul. Kalau dokter ya dokter aja gitu, udah. Gitu.
saya itu dengan dokter-dokter sebelumnya yang ini apa namanya nggak nemuin gitu. Akhirnya dokter ini yang sering konsultasi sama saya. Oh, mungkin ibu ini kena kecemasan berlebihan kayak gitu. Coba deh ibu ke psikolog segala macam gitu. Nah, setelah belum selesai sesi ke psikolog, suami saya meninggal. Jadi akhirnya tambah lagi terus dengan akhirnya masalah dengan pekerjaan juga. Jadi suami meninggal, ibu saya stroke. Nggak lama kemudian setelah itu kakak kandung saya sendiri yang selama ini jadi pegang pendamping hidup saya perempuan meninggal juga karena kanker. Jadi di dalam 1 tahun tuh berturut-turut tuh bertubi-tubi gitu loh. Jadi terus terang saya waktu itu mencari sendiri gitu Bang, mencari sendiri gimana caranya. Terus akhirnya saya menemukan ya apa meditasi untuk anxiety, itu yang pertama, meditasi untuk anxiety. Iya. Habis itu saya mencoba ikut di YouTube, terus habis itu karena saya juga seperti ibu sebelumnya saya suka menyanyi. Jadi waktu itu masih belum ini TikTok ini kan ya. Jadi saya ikut ke SML, aplikasi belah Semele. Jadi ya di situ ya. Di situ akhirnya saya suka kalau sudah agak sesak gitu, saya teriak-teriak lah di situ, nyanyi yang lagu rock, ya lagu Castria, lagunya Bon Jovi, pokoknya yang teriak-teriak gitu di situ. Nah dari situ pokoknya meluapkan gitu ya. Meluapkan ya. Dari situlah akhirnya saya agak enak gitu. Jadi nggak perlu lagi ke rumah sakit, nggak perlu lagi ke UGD cari oksigen atau apa kayak gitu. Nah semakin kesini anak saya yang 1, 2 harus kuliah, yang anak ketiga harus SMA, sedangkan saya sendiri ibu saya sakit. Tetap aja masih walaupun kita dibarengin meditasi atau apa, memang berusaha tenang, tapi masih di otak kita pikiran tuh masih belum bener-bener yang bisa gimana gitu kan ya. Aduh bentar Bu ya, Bu, itu anak udah hampir mau 1 menit nangis Bu. Daripada ini akun ibu, terus akun saya juga, Bu. Aduh. Oke. Silakan. Kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Allah, Kedengeran. ya? Coba di ini dulu, Bu. Di mute. Coba Kang mute dulu. Nah, kan nambah semenit lagi Kang, lumayan ya. Kang emang kalau udah mulai ada gitu langsung keluar PL gitu Kang? Enggak sih kalau keluar PLA, kalau yang kayak gini langsung ke banner. Oh langsung aja ya? Langsung. Jadi gini, si sistem AI-nya tuh ngebaca itu anak dibiarin gitu kan, menangis gitu kan. Gitu kan. Jadi seolah-olah kita tidak peduli dengan bayi gitu. Dibaca sistemnya tuh gitu. Oke. Sok dijelasin nama TikTok atau sekarang TikTok nggak gitu. Sok dijelasin Kang sekarang. Oke, TikTok. I'm here is not. Aduh. Maka dir atau harapnya kan dir TikTok gitu kan. Dear TikTok, please you listen to me, okay? Oke, and please you go to hell gitu. Aduh, ini ibu-ibu tuh, si ibu lagi cerita sampai ini ya, tapi ya mau gak mau ini agar kita kan rest area terus berlanjut gitu kan. Betul. Karena kan tahu sendiri ya, sebulan kita rehat Abu hiatus gitu kan, cara Abu seminggu ke band mau kayak gimana ya? Ya mohon maaf ya. Iya, santai Bu, santai. Sudah aman, ada yang membantu. Asik. Oke. Siap. Terus tadi nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu tadi, dengan adanya seperti itu, alhamdulillah lah saya ada yang ngajak ke TikTok. Terus memang di TikTok awalnya cuma untuk menyanyi. Terus terang pertama ngelihat itu Bang Anjrit. Agensi bukan? Bu agensi? Bu masuk agensi nggak? Enggak, saya. Oh ya udah, nanti saya DM ya. Oke. Aduh,
yang DM Bang Andrit berantri Bang Andrit yang mau DM saya. Aduh, jadi saya gimana Iyalah. gitu, Bang? Santai ya, soalnya ibu bisa Iya. menghasilkan uang gitu. Iya, itu intinya. Itu Tapi intinya. Kang Anjrit bukan dokter sih, sorry ya Kang Anjrit ya, karena Anda bukan dokter ya. Jangan macam-macam. Silakan Terus, Bu, terus, gimana Bu. ini pertanyaannya apa Bu? Sebentar, saya kan mau sharing dulu. Oh iya, oke oke. oke. Boleh saya sharing? Boleh Oke, boleh. Oke, Iya. boleh. Ya, ya itulah akhirnya kayak gitu dengan adanya Bang Andrit. Awalnya saya nggak bisa tidur. Oke. Nggak bisa tidur, alhamdulillah saya mencoba mengikuti Bang Anjrit ya, yang tidur Tidur habis cepat. maghrib. Oke. Oh, ikutan kelasnya maksudnya? Ikutan kelas? Nggak ikutan dengerin. Nggak Oh, ikutan. cuman dengerin aja Cuma saya gitu ya? selalu sharing gitu. Oh, Oke oke, terus. Terus? Ada suatu saat pagi karena saya masih belum bisa tidur itu tiba-tiba buka TikTok ada Bang Anjrit membicarakan kayak gitu, dicoba aja katanya gitu, dicoba aja terus saya mencoba juga akhirnya pagi itu meditasi segala macam. Saya memaintain untuk jiwa saya itu supaya moodnya kejaga gitu. Nah, Oke. sekarang apa namanya, terus terang memang saat ini lagi sebenarnya nih untuk ekonomi untuk dan lainnya itu saya dalam keadaan yang harus fight gitu kan. Oke. Itu ada teman anak saya yang tiba-tiba telepon anak saya tanggal 5 Juli kemarin, itu ya itu tadi si baby melahirkan di kamar mandi gitu. Jadi setelah saya cari ke sana ternyata nggak ada laki-lakinya laki orang gitu. Jadi makanya Jadi kemarin ibu tuh mengadopsi saya nggak gitu maksudnya? panjang. Mengadopsi? Akhirnya saya berpikir seperti itu untuk saat ini. Oke. Padahal saya sendiri saya single parent, anak saya 4 gitu kan. Tapi Ya jadi Oke. plus baby jadi memang 5 gitu kan? Wah, mantap sekali sebenarnya ini ya. mampu nggak ya? Tapi akhirnya saya ya udahlah mampu lah, pasti mampu gitu kan, pasti mampu. Tetapi banyak teman juga yang bilang, aduh ngapain sih kamu repot-repot, Han? Kamu sendiri aja sudah banyak tanggungan gitu. Kamu Oke. sendiri kamu kerja sampai kayak gitu untuk 4 anak kamu dan ibu kamu. Tapi kamu masih berpikir itu, kamu boleh memikirkan orang lain gitu, tapi kamu juga harus mikirin kamu sendiri gitu. Akhirnya saya pikir iya ya, tapi dalam hati saya tuh saya nggak bisa gitu. Saya ngelihat anak ini sudah, ya itu tadi yang menangis awet-awet itu. Saya ngelihat tuh sudah, ya Allah ini anak cantik gitu kan, udah lahirnya seperti itu di dalam perut terlunta-lunta gitu kan. Lahirnya juga ibunya di kamar mandi gitu, nggak ada yang nolong. Terus sekarang udah ada di dunia, mau dititipin lagi di panti gitu loh. Jadi terus terang walaupun saya yakin saya bisa, tapi karena banyak yang ngomong kayak gitu, jadi perang batin saya gitu loh. Oke. Maaf ya, saya terlalu emosional karena saya Apa-apa, memang saya Bu. menyayangi anak itu seperti anak saya sendiri gitu. Nah. Jadi gimana ya, terus terang saya lagi repot-repotnya kerja gitu. Selain saya kerja pada suatu perusahaan yang perusahaan luar, saya handle dari sini, dan saya juga berusaha untuk membuka perusahaan saya sendiri baru gitu. Kan saya basicnya di development untuk villa dan hotel gitu kan. Saya berusaha membuka sendiri itu, dan sekarang tuh memang lagi sibuk-sibuknya. Ya itulah makanya saya dilema. Saya lagi sibuk-sibuknya, saya harus sering meeting keluar segala macam, ada bayi segala macam itu loh. Jadi saya entah ya apa yang harus saya tanyakan. Ini saya dalam keadaan dilema, dan itu aja sih. Oke. Kalau masalah rezeki pasti saya percaya lah, pasti ada aja ya rezeki gitu ya. Cuman Pasti. memang Ya. masalah waktu, masalah kerjaan, masalah saya harus kejar target untuk pembayaran anak-anak, keperluan anak-anak. Terus sedangkan ada seperti ini, memang saya yakin itu pasti ada barokahnya. Oke. Cuma saya juga masih bimbang gimana cara merawatnya saya sendiri gitu. Gampang kok Bu, cari suami aja udahlah.
Udah selesai, Udah beres. selesai. Atau Bu, maaf ya kalau boleh saya tanya, mau nggak mengadopsi satu lagi? Oke. Ada orang Soreang Bu, itu bisa diadopsi Bu. Satu lagi Bu, jadi 6 gitu. Nah, kayaknya kalau mengadopsi orang Soreang yang satu ini beres masalahnya Bu ya. Oh gitu ya. Jadi bisa membantu masalah saya ya. Sok adopsi nih Kang Anjrit. Diadopsi aja. Di rumah disuruh ngapain terserah, dia bisa mandiri Bu, bagus. Oh, bisa mandiri ya. Bisa mandi sendiri. Saya tuh sama kayak mandi bunglon, sendiri, pokoknya ya. mau gimana juga bisa, Bu. Ya bunglon. Oke, Siap. Bu Ani gini. Ya balik ya. Saya juga bicara ini berdasarkan apa yang saya alami dan mungkin kita bisa lihat dalam beberapa perspektif gitu. Jadi kata kuncinya adalah prioritas, Bu Hani. Karena kalau urusan itu nggak bisa enggak gitu ya. Banyak orang gini. Kita penting melihat dulu bahwa semua orang waktunya sama 24 jam. Tangannya sama-sama 2 misalnya ya. Semuanya sama lah gitu. Tapi kenapa ada yang sukses, ada yang enggak gitu. Berarti kan kata kuncinya bukan masalah waktunya, bukan masalah kapabilitasnya, tetapi bagaimana kita memprioritaskan sesuatu gitu. Nah, yang banyak sekarang bermasalah, yang sering ngobrol dan ini menjadi case kebanyakan adalah, let's say contoh, suaminya ngantor, di kantor punya masalah kantor dibawa ke rumah. Jadi rumah kayak kantor gitu. Nah, yang menarik lagi adalah kantor jadi kayak rumah gitu. Jadi banyak baper di kantor gitu. Jadi berbolak-balik gitu. Nah, jadi saya rasa kalau tadi udah belajar tentang anxiety meditasi gitu misalkan, saya rasa kita sebut sebagai the self engineering gitu misalnya Bu Hani. Bagaimana saya memprioritaskan bahwa oke, saya kerja, mana waktu untuk anak-anak, mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk build new idea gitu misalnya. Kan sekarang lagi nge-build sesuatu gitu ya. Dan saya rasa kalau kita bicara Bali dan apa yang Ibu sedang kerjakan, itu kan ya kecuali masa COVID dan pandemi ya. Masa COVID dan Iya, pandemi iya, udahlah iya. ya, nggak usah dihitung gitu. Karena itu semua kita mengalami fallen gitu ya. Kita mengalami penurunan ya semua dari signifikansi apapun itu, apalagi pariwisata gitu. Nah jadi saya rasa Bu, ya balik lagi gitu bahwa bahasa gampangnya kalau tadi di meditasi anxiety adalah Bu Hani belajar aja untuk selalu bisa hadir sekarang di sini. Saya lagi kerja, ya udah, jangan mikirin anak gitu. Saya lagi sama anak, ya udah, jangan mikirin kerjaan. Karena kenapa? Waktu yang sedikit akan jauh lebih baik ketika kita memberikan kualitas yang banyak gitu Bu. Ya khususnya ketika Ibu sekarang punya yang bayi kan, bayi ini kan attentionnya lebih tinggi. Maaf, yang pertama usianya berapa sekarang Bu? Yang pertama umurnya 22. Oh ya udah. Yang kedua? Yang kedua umurnya 20. Itu udah pada nikah belum? Belum. Nah, jadi Ibu Terus kira-kira yang 2 kedua tahun, 3 tahun. Masih ini dia masih KKN. Yang pertama memang sudah lulus, dia kerja jadi asisten saya pribadi, asisten saya. Dia sudah tunangan, tapi dia sudah tinggal terpisah sama saya, nggak tinggal di rumah. Oke. Gitu. Oke. Terus yang nomor 3 baru lulus SMA. Sebenarnya dia udah mau kuliah kemarin, cuman dia kepingin karir dulu gitu. Ada banyak yang nawarin dia untuk ya apalah PH mau ikut syuting atau apa gitu. Jadi anaknya tertariknya ke situ gitu. Casting Sudah, gitu ya. saya kasih aja. Karena dia pengennya kayak gitu. Oh, yang nomor agensi 4 model gitu ya. Iya, lebihnya ke film. Oh, film. Ya. Nah, itu jangan dikenalin sama Kang Anjrit, jangan. Hati-hati ya. Itu jangan. Cowok. Iya, apalagi cowok. Mbak Hani tahu Kang Anjrit ini aktor loh. Takut rusak. Spesialis peran pemerkosaan. Dah gitu aja. Dan kalau Kang Anjrit merkosa itu nggak acting karena memang alamiahnya begitu Udah gitu. pure itu. Udah pure. Udah pure. Nah, oke, kita lihat timeline ya Bu ya. 1-2 sekitar 2-3 tahun lagi mereka akan mandiri, betul nggak? Berarti 3, 4, 5 ada 3 gitu. Nah jadi kalau kita ngelihat timeline kita tahu bahwa oke 3 dalam tanda petik kalau ngomongin tanggungan quote and quote gitu ya dalam 3 tahun berarti Ibu punya timeline let's say ketika kita bicara dalam 3 tahun
Nah, strategik yang ibu bangun gimana nih gitu? Tahun pertama, tahun kedua kan juga lagi bikin sendiri kan, supaya ibu benar-benar bisa entrepreneur, nggak diikat kontrak sama perusahaan luar itu gitu kira-kira. Nah, tapi ya itu bagian dari strategik marketing dan strategik bisnis lah ya gitu kira-kira. Tetapi gini Bu, jauh lebih penting adalah bagaimana kita benar-benar bisa fokus dalam satu waktu dalam saat ini. Itu kata kuncinya tadi aja, pengalaman saya gitu bahwa begitu lagi kerja, dah 100% hadir di situ. Karena gini, kalau kita memfokuskan 100% energi kita di kerjaan yang 5 jam itu bisa beres 1 jam atau 2 jam, Bu. Yang bahaya adalah ketika kita nggak fokus, kerjaan yang harusnya beres 1 jam, 6 jam nggak beres-beres. Kenapa? Mau gini, distraksi. Mau gini, distraksi. Mau gini, distraksi gitu kira-kira. Betul. Nah, jadi yang kata kunci yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki efektif, efisien, apa di mana? Fokus. Dan once kita bisa fokus, semuanya bisa efektif, efisien, ibu bisa banyak meluangkan waktu memberikan quality energinya ke si bayi khususnya gitu. Nah, jadi saya rasa kata kuncinya adalah energi manajemen. Gitu. Energi manajemen, oke. Energi Oke. manajemen. Nah, Mantap. Ibu kalau mau tahu lebih dalam tentang energi manajemen, nanti pendaftarannya di Kang Anjrit ya. Kita bahas di seminar. Betul Kang Anjrit? Betul. Baik, Nanti di baik. seminar itu ya lebih dalamnya lagi. Benar ya. Kang Anjir nggak ke Bali, Bang Abu nggak ke Bali. Saya kemungkinan dalam waktu dekat lah ke Bali. Oke. Saya punya guru di Kute, Mbak Hani. Jadi saya ke Kute tuh lumayan sering lah gitu. Ada di Bakung Sari situ, ada Bakung Sari. Di Bakung Sari situ. Jadi saya lumayan sering kalau ke Bali pasti ke situ. Kok saya sih belum pernah sih ke Bali, Bu. Belum pernah. Nanti saya ajak coba Kang lah. Anjrit. Ya, saya nanti saya Udah coba main ke tapi Bali, sekalian Iya. honeymoon Oke. gitu sama istri enggak ya sih, kan? kalau saya enggak honeymoon kayak gitu, paling saya ke Bali nyoba inilah panti pijatnya doang lah. Nah, Mbak Ani nanti kasih panti pijat yang bombo aja, yang di pinggir pantai Bombo itu. ya, saya carikan. Kasih aja. Jangan khawatir, saya carikan yang bombok kan. Iya. Catet. Mbak Ani nanti ke Bali kita ngopi-ngopi ya. Siap Bang Abu, Sip. siap. Gitu kira-kira feedback dari saya. Kang Anjrit mungkin mau menyempurnakan, silakan. Kesempurnaan hidup adalah ke kita jadi Kang kita Anjir sudah selesai mau menjadi artis ya kan. oke, thank you ya. Udah tongkel, thank you lah. Oh gitu aja. Ya udah gitu kesempurnaan aja, Bu. hidupnya. Udah gitu aja. Bu Ani semangat ya, dan fokus Thank itu you. latihan, nggak bisa kalau nggak Oke ya. latihan. Ya. Siap, thank you banyak. Nanti kita ya, kontak-kontak terima ya kasih Mbak Ani ya. Sama-sama. Sip. Baik. Kang orang ke Bali ya, Kang? Ayo ke Bali Nggak, hari sekarang udah bisa main, pergi udah bisa. Saya Ya? kalau saya kan main terus saya menjadi Ente, anak di Guni titik. kumaha? Si Guni. Jadi ini tuh saya lagi di Majalaya di mertua nengok anak. Nengok anak, soalnya anak kan dititip di sini udah seminggu, makanya saya pulang dulu ke sini. Itu ini beda tempat, ini bukan di rumah ini tuh. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau anak dititip mah bebas. Bebas, saya bebas. Nah, rencana mau dititip berapa lama lagi? Setahun lah gitu. Jadi pas ketemu teh udah gak rewel gitu, udah gede gitu Terus dari Tapi mulanya tapi betul itu bisa saya ambil pelajarannya ketika saya kan sibuk kerja gitu online gitu anak tuh sering nangis gitu ternyata ya itu tadi salah satunya saya tidak 100% ketika saya bersama Guni anak saya gitu, tidak 100% energi saya ke Guni, itu salah satunya gitu, itu jadi anak rewel. Itu salah satu anak rewel ya teman-teman ya yang saya pelajari selama ini. Ternyata ya kita tuh pikirannya kemana sambil ngais, tapi pikirannya kemana itu energi kita nggak 100% ke anaknya. Anak juga punya batin andahai. Ya, benar kah? Benar. Betul itu. Siapa Jadi tuh? kita Ya berarti sekarang ini tuh udah bebas mau pergi kemana aja. udah bebas sih sebetulnya mah gitu. Cuman istri Oke. selalu mau ikut. Ya ajakan atau tenanawan. Kan nanti saya nggak istri-istri bebas mah sama main istri. sendiri. Istri-istri Nggak main bebas, sendiri, kita main sendiri, Kang.
nggak bebas sama istri teh. Ini kan pisang kayak di Balinya mah misah aja udah. Nah, oke boleh lah. Udah nurut ini udah 18 tahun nikah, tenang. Kayak dikasih tahu tipsnya, tenang. Gas ah. Siap gas ah. Cuman bagian ini nggak pernah diceritain di nasihat pernikahan sih, gitu nggak pernah. Oke, Ya. iya, betul. Ini Oh, private. Yang kayak gitu mah di seminar. Saya yakin banyak pasti yang mau ikut. Iya Yang betul ya. Seminar cara nakal yang aman. Nah itu Kang menarik ya. Aduh, mantap nih kayaknya. Itu private saya dulu aja sendiri lah. Iya boleh Kang. Boleh. Ya udah sih bantu Kang. Kita rencanakan ya Kang ya. Siap ah. Kita rencanakan secepatnya. Gimana Ajak nih lah, masih Teh mau Ajeng, kita seru. naikkan Satu lagi boleh? Satu lagi boleh ya? Nih, Ya. Teman-teman yang beruntung hari ini kita naik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan coba dibuka Bu. Waalaikumsalam. Wah ini Kamera nickname-nya kayaknya baru ya. Mizu. Ya, saya baru Kang Abu. Iya silahkan. Ibu sama siapa di mana? Mbah sama siapa di mana? Aduh, saya belum mandi, bangun tidur. Iya nggak apa-apa. Apa-apa Ya. Bu. Saya dari Denpasar, Bali. Oh, Tetangga dong sama yang tadi. Tadi tuh temennya. ini. Oh temennya. Oh, Saya langsung screenshot saya WA dia. Bu, ngapain Bu? lah temanku tuh katanya tuh. Lah temanku ya. Lucu banget lah ini. Ini Sama kayaknya Mbak saya siapa, memang sorry? Kenapa? Mbak siapa? Saya dengan Rinda. Oh, Oh, Rinda. Ya, Mbak Rinda. biasalah, Oke. akunnya nama yang lain. Iya. Ya. Oke, Mbak Rinda gimana, Mbak? Mbak punya apa tuh tempat pijat di apa gitu? Saya mah di Bali mengunjungin anak-anak. Aslinya Oh. sekarang saya lagi di Jakarta di selatan. Oh, di mana di selatan ya, Mbak? Di Kebagusan, Bang Abu. Oh, Kebagusan deket lah. Iya, ayolah kapan Oh. selagi saya di Bali nih, Bang Abu. Yuk ke Bali yuk. Nunggu Kang Anjrit nanti kan Kang Anjrit lagi nitipin. Ini nunggu expired penitipannya nunggu kapan gitu. Nanti Waduh, gampang. Waduh. Saya titipin dulu anak ya. Anak apa Biar isinya? kelihatan masih bujang gitu kan. Gimana Mbak Rinda? Gimana, Bu? Iya. Tadi kan saya mendengar tuh pembicaraannya Kang Abu, Bang Anjrit tuh sama si Hani ya. Mm-mm. Kita harus fokus tuh. Cuman saya Ya. satu aja yang saya pertanyakan tuh, Bang Abu. Kalau fokus itu di tempat yang sepi, Rame. itu mah Oh, gampang iya, sepi. banget gitu ya. Gampang banget fokus di tempat sepi itu gampang banget. Yang menjadi pertanyaan saya, ada nggak treatment di saat kita fokus di tempat keramaian dengan otak kita yang berbagai macam lalu lintas pikiran, ya? Ada nggak treatnya untuk Oke. itu? Oke. Nah, itu tuh Bang Abu, itu satu pertanyaan saya. Terus yang kedua, setelah beberapa perjalanan spiritual yang saya jalanin ya, karena satu saya memang di komunitas spiritual juga di Jakarta Barat, Kembangan. Boleh browsing, itu namanya Masyarakat Spiritual Indonesia, yang dipimpin oleh Abang Bulganon Amir, dan beliau itu adalah guru saya yang sangat luar biasa. Kita dulu juga sering dengar tuh Buya Sakur. Saya tuh pencinta Buya Sakur sangat. Terus Saiful Karim juga Bapak itu pernah main ke kita di Kembangan, guru saya di Kembangan. Itu dengan berbagai macam perjalanan spiritual saya itu menyikapi sebuah kehidupan itu ternyata menurut saya ya, dengan pengalaman saya, hidup itu bukanlah sebuah pilihan kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Kalau pilihan, kita bisa memilih dari rahim siapa kita bisa keluar, jenis kelamin kita, beserta apa yang harus kita kerjakan, dan semua rezeki kita bisa memilih dong, ya kan? Ternyata itu tidak bisa. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tapi di sini saya menyikapi bahwa hidup itu bukan sebuah pilihan, tapi rasanya dalam menjalani kehidupan itu yang mau kita bawa kemana. Rasa senang apa rasa susah? Nah, menurut Bang Abu Marlo bagaimana tuh Bang? Ya.
Ini keren sih Mbak Rinda. Mbak Rinda nanya pertama, jawabannya Mbak Rinda ngomong di jawaban yang kedua. Jadi pertanyaan sama jawaban udah diomongin sendiri sih sebenarnya. Sebenarnya itu ya jawabannya ya Bang ya. Kan gini, berbicara masalah rame atau enggak, kata intinya adalah pilihan. Apakah di tempat yang ramai saya mau terdistraksi atau tidak, itu bukan urusan ramai atau enggaknya. Jadi maaf ya, kalau orang masih meditasi di tempat yang ramai terus dia sibuk, lagi meditasi, itu belum meditasi namanya. Tapi nggak apa-apa juga ya, karena semua orang pasti akan mengalami tahapan demi tahapan demi tahapan demi tahapan gitu intinya. Nah, berarti kan kata kuncinya ketika Mbak Rinda tadi bilang bahwa pilihan di nomor 2 tadi bahwa kata kuncinya cuma sederhana, saya mau terdistraksi atau tidak. Nggak peduli ini ramai atau enggak, nggak peduli ini sepi atau enggak. Kata kuncinya adalah saya mau terdistraksi atau tidak. Karena kenapa? Seramai apapun ketika saya memilih tidak terdistraksi, keramaian tidak akan merugikan saya. Keramaian tidak akan mengganggu saya gitu. Karena sesuatu yang mengganggu itu bukan datang dari luar gitu. Tapi datangnya dari dalam. Yang di luar itu semua netral. Yang di luar itu semua seapa adanya sebetulnya. Berarti kan kata kuncinya bagaimana kita bereaksi bukan apa yang datang ke kita gitu. Respon Gitu, kita ya. Respon kita gitu. Nah, makanya saya selalu ulang-ulang, mau gimana pun, apapun pertanyaannya, kata kuncinya apa? Latihan. Maka nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang nggak hebat, nggak ada orang yang gimana. Cuman ada 2 aja poinnya. Yang terlatih atau tidak terlatih, selesai. Karena kalau kita terlatih, dalam kondisi apapun, yang tadi di awal kita udah bahas, kita tetap akan bisa masuk ke titik tenang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gini. Gimana kita mau fokus kalau kita nggak ngerti mekanismenya fokus? Nah, itu. Gimana kita mau fokus kalau kita nggak tahu apa itu fokus gitu? Nah, biasanya saya ngejelasin bahwa bagaimana mau fokus itu ngejelasin at least ada 2. Saya bisa bedain mana pikiran, mana kesadaran. Karena banyak orang yang nggak bisa bedain mana pikirannya dan mana kesadarannya gitu kira-kira. Sekarang pertanyaannya kalau nggak bisa bedain mana pikiran dan mana kesadaran, nggak mungkin. Gak mungkin dia akan bisa fokus tuh, nggak mungkin. Benar. Nah, pembahasan ini mungkin saya perlu 1 jam untuk ngebahas. Jadi nanti Mbak Rinda bisa cari di YT saya. Judulnya adalah How the Mind Works. Bagaimana pikiran bekerja. Nah, tapi to be simple gini aja, sederhananya gini. Kita tahu bahwa pikiran itu alat, betul nggak? Iya. Berarti kalau pikiran adalah alat, dia adalah objek. Sampai sini oke ya? Berarti kalau ada objek harus ada subjeknya nggak? Iya. Harus dong. Nah, saya kasih contoh sederhana gini. Kalau misalnya kita bicara masalah objek dan subjek, paling sederhana adalah kalau ada layar di dalam bioskop, layar itu nggak pernah berubah-berubah, layar itu nggak pernah ganti-ganti, tapi tergantung siapa yang memproyeksikannya. Betul nggak? Iya nggak? Iya, benar. Yang menarik adalah ketika dia memproyeksikan sesuatu, tugas layar itu hanya benar-benar menerima proyeksi dari proyektor. Maka layar nggak bisa menolak mau proyeksinya sedih, mau proyeksinya senang, mau proyeksinya takut, mau proyeksinya membunuh, mau proyeksinya ngasih bunga, layar akan selalu menerima gitu kira-kira. Nah, nanti kita akan ngerti di pertanyaan kedua, mungkin akan saya kaitkan, manusia itu layarnya semesta gitu. Maka semesta mau memproyeksikan apa, tugas kita itu hanya bersedia menerima. Yang jadi masalah adalah proyeksi dari proyektor dari proyeksi, kita tolak terus gitu. Kenapa? Karena kita pengen scene di film itu sesuai dengan apa yang kita mau terus gitu. Nggak pengen ada sedih, nggak pengen ada duka. Padahal duka, sedih, baik, buruk, itu adalah sebuah film yang oke. Karena kalau film semua baik, apa ramenya? Karena film semua horor juga apa ramenya gitu kira-kira. Sehingga kalau kita udah melihat ini semua sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh, itu nggak akan menjadi sesuatu hal yang kita tolak gitu. Yang ketiga, saya kasih contoh sederhana gini. Sampai sini oke, by the way? Oke. Sip ya, oke. Nah, yang ketiga, kata kuncinya gini. Ya, kalau orang film pasti lebih ngerti lah. Pasti ada casting di situ, pasti ada sutradara di situ, pasti ada penulis naskah di situ, dan semuanya pasti punya perannya gitu. Yang jadi masalah sekarang orang, kenapa jadi nggak bahagia? Karena nyuri casting orang gitu. Bukan castingnya dia ambil gitu. Benar. Bukan castingnya dia ambil gitu kira-kira. Nah,
Berarti pertanyaannya kalau kita mengambil casting orang, kita nggak punya fokus dan nggak mengenal diri. Nah, intinya adalah satu, saya balik lagi ke subjek dan objek gitu. Nah, objek adalah pikiran, subjek itu adalah yang menyaksikan. Kita nih ya, 938 orang, yang bedanya cuma pikiran. Tapi kita punya satu kesadaran yang tunggal. Kalau kita kembali kepada yang tunggal, maka pikiran hanya akan menjadi objek, maka kita hanya akan menyaksikan pikiran. Maka pikiran tidak menguasai diriku, tapi aku yang menguasai pikiran. Ya. Pertanyaan, bagaimana ketika kita setiap hari terlatih dikuasai oleh pikiran? Berarti kita penting untuk mengamati, penting untuk berlatih gimana caranya kita menggunakan pikiran gitu. Nah, jadi artinya gini Mbak, simpelnya. Sorry ya ini agak muter, tapi ini bahasa sederhana. Ini bahasa yang paling simpel yang bisa saya ceritain tentang mind and awareness gitu. Karena dua hal ini panjang banget sih ceritanya. Jadi gampangannya gini Mbak. Kalau aku lagi bete, aku nggak bete. Kesadaranku lagi ada di ruang bete. Oke? Kalau aku lagi marah, aku nggak marah. Kesadaranku lagi ada di ruangan marah. Dan Kalau pikiran aku lagi itu bokeh? ruangannya banyak banget. Gimana Kang? Kalau aku lagi bokeh misalkan. Kalau aku lagi bokeh, kesadaranku ada lagi di ruangan bokeh. Karena bokeh itu mindset. Bokeh itu mindset ya. Betul. Om Rawuh welcome. Oke. Miskin itu bukan di dompet, miskin itu di pikiran. Pikiran ya. Betul. Yes. Meskipun di dompetnya kosong, tapi pikirannya nggak kosong, nggak akan takut, nggak akan tegang. Betul. Meskipun ya pastilah ya, bukan berarti juga harus dompetnya kosong, bukan. Tetapi konsep miskin, kaya, baik, buruk dan seterusnya itu tidak pada realitasnya gitu. Karena nanti pada pembanding. Kenapa saya menyebut miskin? Karena saya punya threshold. Karena saya punya batasan. Kalau bokeh itu nggak punya uang di bawah 100.000 gitu. Jadi punya uang 10.000 dia ngerasa miskin. Kenapa? Karena dia yang membatasi bahwa di bawah 100.000 aku miskin. Nah berarti yang membatasi siapa? Pikiran kan. Nah, berarti ketika kita mulai menyadari, oh kesadaranku lagi ada di ruangan apa sekarang? Dan setiap saat kesadaran itu bisa kembali ke titik center. Titik center inilah yang disebut titik damai, bahagia, tenang. Jadi kalau sekarang lagi marah, diam dulu. Sadari, kesadaranku lagi ada di ruang marah. Begitu diam, saya punya pilihan untuk balik lagi ke bahagia, balik lagi ke netral, atau saya mau marah gitu. Nah sekarang enggak, kebanyakan orang enggak gitu. Begitu kesadarannya tanpa sadar ke ruangan marah, dia langsung bertindak. Berarti dia bertindak tanpa sadar bahwa kesadarannya lagi di ruang mana gitu. Nah sekarang pertanyaan yang pertama tadi, ketika di luar ini rame, sibuk, tetapi kesadarannya tetap di netral, maka dalam keributan apapun, dalam kegaduhan apapun, aku bisa tenang. Pun sebaliknya, dalam keramaian, aku bisa ngerasa sepi. Betul nggak? Dewa kan ngomong gitu. Iya. Dalam keramaian aja saya bisa ngerasa sepi loh. Kenapa? Karena bukan masalah ramai yang di luar, tetapi aku yang menentukan dan aku yang mengkontrol kesadaranku ada di mana gitu. Akhirnya apa? Kalau kita udah pegang remote control kesadaran kita, kita nggak akan meminjamkan remote control kebahagiaan kita di orang lain. Kan selama ini kita dikontrol sama orang lain kalau mau bahagia. Aku bahagia kalau kamu gitu. Aku bahagia kalau kamu gitu. Nah ketika orang lain yang mengontrol kita, itulah yang disebut perbudakan gitu kira-kira. Saya rasa gitu Mbak Rinda. Sip. Oke, Thank you. Mbak. Thank you. Mbak. Makasih Bang Anjrit. Ya. Makasih Bang. Bang Abu Mbak. kalau di Jakarta di mana sih kelasnya Bang Abu? Aku kelas di mana-mana sih, tapi di selatan banyaknya. Nanti kabar-kabar lah. Berkabar ya. Ya. Berkabar ya. Pengen. Oke. Oke. Thank you Bang Abu. Sebelum tutup, Kang Andri tolong disimpulkan dari apa yang tadi diceritain. Silakan Kang Andri. Saya tuh justru mau menanya, Mbak tolong ulang dari awal gitu. Saya sudah jawab kan ada recordnya Bang Anjrit, tinggal itu aja didengar. Saya tuh mau kayak gitu barusan. Aduh. Oke, ya oke. Siap. Oke, thank you Bang Abu. Gitu ya Thank you Mbak ya. Rinda ya. Oke. Makasih banyak ya Bang. Ya oke. Anjrit, thank you. Thank you, terima kasih. Anyway, teman-teman meskipun belum nyampe di sini, tapi mudah-mudahan kerasa dulu, nanti pelan-pelan nyampe ke sini gitu, nggak apa-apa ya. Kadang memang nggak harus langsung ngerti, karena memang perlu
kekunyahan, perlu logik, dan perlu kebiasaan berpikir kebuka gitu ya kira-kira. Tapi mudah-mudahan apa yang konteks yang barusan saya ceritain setidaknya relate gitu. Setidaknya mulai menyadari bahwa banyak orang hari ini tidak mengendalikan hidupnya sendiri. Benar banget. Benar Ya, banget. dikendalikan oleh orang lain Dikendalikan gitu. Itu oleh aja orang sih. lain. Betul. Ya. Betul. Mau happy aja tergantung dianya gitu, suka gimana atau enggak gitu. Betul. Orang lain liburan ke Thailand. Aku harus liburan ke Thailand. Wah, jadi begini-begini. Kita dikontrol kan? Dikontrol. Bener banget kan? Bener. Akhirnya yang tadi tuh, kalau tadi kita pakai bahasa perfilman, banyak orang yang mencuri casting orang lain, Kang. Betul. Orang yang pengen jadi Kang Anjrit, percuma, nggak bisa. Kang Anjrit mah cuma satu gitu. Benar. Ngapain? Benar. Nggak bisa Benar. gitu. Benar. Gitu intinya. Nah, jadi kata kuncinya adalah otentik gitu ya. Bagaimana kita benar-benar bisa menerima diri, menjadi diri, dan menjadi otentik itu sekarang mahal, Kang. Betul. Karena kita sudah terpapar oleh sesuatu yang budaya mengikuti siapa yang viral gitu, Kang. Betul. Makanya kan viral apa sekarang ikutin, betul nggak, Kang? Benar. Iya. Benar. Makanya di komen itu selalu tolong dong kali-kali si Anjrit cenah yang harus jawab, maaf ya, saya tidak mau mencuri peran Aabu. Bukan saya gak bisa, maaf. Tapi saya tidak mau mencuri peran beliau. Iya, benar kan? Itu keren. Itu kalau saya gitu. Iya, betul, betul. Itu jawaban yang sangat ngeles, bagus banget, Kang ya. Selain itu Kang Anjrit itu kan di lagunya suka nge-rap ya. Betul. Tapi belakangnya nambah ngerepotin. Nah, itu bagus juga kan ya. Oke, Kang nuhun thank you pisan, Kang. banget, A. Tiap hari banyak banget pelajaran ya. Tiap Bener, hari A. banyak Aduh. banget. Makasih Saya karena pertanyaan tuh berkah, Kang. Karena dengan Bener, pertanyaan tuh jadi ngegali ya, Kang ya. Benar. Nah, penggalian itu yang kadang-kadang juga ya balik lagi sih kata kuncinya adalah karena kita semua spiritnya datang ke sini belajar bersama, dan spirit kita adalah sesama murid yang terus belajar. Jadi ya ruangan ini adalah ruangan bebas berekspresi. Betul. Dan ruangan untuk bebas menyampaikan aspirasi gitu, karena apapun lah ya. apapun, karena kita tahu di ruangan ini tuh tidak ada judgement, di ruangan ini semuanya terbuka, dan di ruangan ini sangat mengandalkan vibrasi-vibrasi yang penuh dengan cinta kasih gitu, Kang. Mantap banget ya. Gitu, Kang. Nuhun pisan. Oke. Thank you Sip. banget, Kang, Abu. kita rencanakan ya, kabalinya. Boleh, kita kembali. Nanti saya WhatsApp-nya. Gas ya. Sip, pokoknya Siap. nanti kasih tahu aja kapan beres penitipannya, nitip lagi dan seterusnya. Nanti Oke. kita rencanakan supaya nanti kita juga bisa ketemu sama teman-teman di Bali, Kang. Oh iya benar ya, benar. Seru, Kang, teman-teman di Bali, Kang. Balik kayak orang kita podcast di Bali lah biasanya. Iyalah. Sip. Gas, Siap, Oke. Kang ya, hatur nuhun teman-teman, terima kasih. Selamat berakhir pekan, sehat selalu dan keep happy. Love you all, bye-bye semuanya. Nuhun.